Kamangenang ala di bagas zoro rohitan waing di gereja tapaho mak anom mahita duk keluar makatai hohom mahita Prosesi calon pengantin dipimpin majelis memasuki ruangan ibadah. Mohon amang inang dan hadirin sekalian berkenan berdiri di tempat masing-masing. Di altar mulia saling mengucap kata berserah setia. Ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga engkau berkati niat suci ini. Padu menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang suci kekal dan abadi. Berkatilah mereka, semoga bahagia. Tiada Terima kasih, silakan duduk kembali. lalu tanpa kasih mesra. Terima kasih Bapa atas kurnia-Mu di hari indah ini. Kami bahagia, berkatilah mereka, berkatilah kami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ibadah. Kami peringatkan, mari kita mengenang duduk secara tentram.
Ambil tempat duduk sesuai dengan yang disediakan agar kita memuji Tuhan, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan ayat 3. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, dan diberi menebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kiri kami berseru. Bila dengan paruan, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan penuh kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kita dengarkan persembahan pujian. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia. Tak cukup bagiku tanpa Kau di sana.
Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Kita dengarkan kor dari Parari Kamis, nanti dilanjutkan dengan kor dari keluarga besar Perhalado.
Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan 2. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah kiranya menyertaimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih-lebih buat saudara berdua, Roy Suganda Putri Sinurat bersama Sarah Jessica Boru Hutapea. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di tengah-tengah persekutuan persaudaraan kita pada hari ini sekaligus menjadi amanat nasihat serta memberkatkan saudara berdua memasuki rumah tangga yang baru. Saya ambil dari kitab Musa, yaitu dari kitab yang kelima, kitab Ulangan, pasal 28 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Songgok mahuhut tuho sudi pasu-pasuon. Jala pasahaton natuho molo ditangihon roham suarani jahuba debatam. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara soal berkat, tentu setiap orang menginginkannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada manusia, tidak ada seorang pun kita ini yang menginginkan kutuk. Kutuk adalah kesusahan. Kutuk adalah penderitaan. Kutuk adalah hukuman, penyiksaan, menyeramkan, menyakitkan. Tentu tidak ada orang yang menginginkan hidup atau hidupnya menjadi hidup yang terkutuk. Namun dalam sejarah kemanusiaan, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam sejarah perjalanan umat manusia di tengah-tengah dunia ini, kita tidak menyangkal bahwa kutuk bisa datang.
hukuman bisa datang dan dialami dan diterima oleh manusia dalam hikayat perjalanan kehidupan manusia setelah Tuhan menciptakan dunia ini. Alai tuk suadonggo makalomohon kutuk. Tidak ada kehidupan yang sakit, kehidupan yang tidak memiliki, kehidupan yang menderita, kehidupan yang susah. Tidak ada orang yang menginginkan itu. Tetapi mungkin yang mencari kutuk pasti ada. Sadar atau tidak sadar, orang mencari kutuk itu ada. Karena apa? Kutuk datang adalah ketika terjadi pemberontakan dari hati dan perilaku manusia. Kutuk datang ketika seseorang itu tidak seiring lagi hidupnya menjalankan suara dan perintah Tuhan Allah. Tentu setiap orang yang melakukan seperti itu adalah itu yang disebut dengan orang-orang yang mencari kutuk. Laidang adong rahita songone. Tentu kita semua dalam hidup kita ini, dalam dua-dua kita, dalam tingkah laku dan perilaku kita, saya yakin kita mencari berkat. Kita hadir sekarang di gereja ini, saya yakin bukan hanya melihat pernikahan ini, tetapi kehadiran setiap orang di rumah ibadah itu adalah mencari berkat. Berkat adalah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bukan hanya yang disebut dengan kepemilikan secara materi atau material yang disebut dengan berkat Tuhan. Tetapi kenyamanan, kebahagiaan. Itu makanya orang miskin juga bisa berbahagia, bisa. Bisa penuh dengan berkat, bisa. Karena pemahaman tentang berkat ini tentu kita harus dalami secara alkitabiah. Tetapi bolehkah orang walaupun dia umat pilihan, orang percaya, orang yang telah ditebus Kristus dengan mahal, boleh saja hidupnya tidak mencari berkat? Boleh. Bolehkah orang yang hadir di gereja bukan justru mencari berkat? Boleh. Ada saja itu. Itulah yang ditegaskan oleh Allah melalui Musa dalam perikop ini. Segala berkat ini akan kusampaikan dan menjadi bagianmu. Jalo ommu jalalehonokku tuho. Tapi dengan catatan Musa menyampaikan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, secara pengertian bahasa dan tata bahasa, suara adalah yang bisa didengar oleh telinga. Tapi kita bisa mendalami arti suara bukan hanya yang keluar dari olah vokal. Itu makanya ada penyebutan dengan istilah suara ha. Adong tabo to tahe madok suara hati. Bahasa dok suara hati. Gak bernyanyi dia kok. Gak kedengaran dia kok. Tapi kenapa disebut ada suara hati? Sama dengan kaki kita tidak punya mata, tapi dia tahu di mana dia akan jalan. Suara juga bukan hanya olah vokal yang sering, walaupun dalam tata bahasa Indonesia, dalam kamus-kamus besar, ia vokal yang kedengaran,
Tapi ada juga sebutan dengan yang disebutkan dengan suara hati dan jeritan hati. Suara yang tidak kedengaran tetapi bernyanyi, kedengaran, kelihatan. Oleh sebab itu suara juga dapat diartikan dengan gerak-gerik kehidupan manusia. Derap langkah dan tindakan manusia juga bisa dikatakan menjadi irama suara derap langkah hidup manusia. Adong iso perlagu buti tah alana selagu buti doang go amak ko tabiao. Bahasa di dok guarni hutai lagu buti. Lulu hamu berlagu buti son nona teh. Bahasa di dok guarne hutai lagu boti. Lagu boti. Lagu kan nyanyian. Alai bahasa di dok lagu boti. Ini kan menyangkut suara ya. Lagu boti nena. Dungi dong mau saya dihalak batak madok. Muluna burjui bana yang baik. Walau miskin dia tetapi betul-betul baik dan mampu memberi perhatian terhadap orang lain. Didok matusi guarna nauli lagu dakai dok tu natakang nauli lagu mau main na do. Alai mulu iberek kala naburzu sayulu mamudai marpangalau radinggan dan gulu menyakiti orang selalu memberi perhatian Daktar halu pahod dawa na tua-tua ni na zulu. Betul-betul lo nauli lagu duwe. Itu tentang suara. Kedua-duanya ini mau dikatakan oleh Tuhan melalui Musa kepada umatnya. Bukan hanya suara yang telah ditauratkan itu, Torah yang tidak diterimanya itu. Tetapi derap langkah kehidupan manusia juga, umatnya juga harus seturut dengan hukum-hukum yang diterima itu. Dang bui kholam mabigi doh majalo leko doh do mangulahon. Doh do. Ini adalah salah satu syarat dari Tuhan Allah bagi umatnya Israel. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita mazo merenungi akan mengenang. Ayah sing-sing go zamanon tinugihom martangiang irok go nagawin asing. Lain ini, suara mana yang didengar? Bisikan apa? Bisikan Satan kah? Suara Tuhan kah? Zaman ini zaman yang sangat luar biasa. Suara banyak kita dengar. Media juga menjadi sarana iblis dan setan. Bisa memprovokasi yang tidak baik. Bisa memprovokasi orang jatuh. Sekarang Tuhan berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu jika engkau mendengar suara Tuhan Allah. Gumodang mas suara ni dewa tata tangihon. Ini menyangkut hati. Gumodang mas suara ni tu hatai. Hatan itu hatai. Mengulah di bakasan guluta. Oleh sebab itu ada 3 persyaratan yang disampaikan Tuhan melalui Musa di sini. Dan nanti akan saya terangkan khusus bagi saudara berdua. Pertama, berpeganglah pada perintah Tuhan. Berpeganglah dalam perintah Tuhan. Jangan perintah manusia. Kalau kita hubungkan ini dengan pemberkatan nikah. Perintah Tuhan telah saudara terima berdua.
Tidak boleh diceraikan manusia kecuali diceraikan oleh kematian. Itu perintah. Roy seorang polisi. Biasanya sudah lebih paham saudara tentang itu. Di mana-mana kata siap. Ketemu dengan komandan siap. Apa-apa dikatakan siap. Itu mangutap ya, kamu udah butuh. Ya. Asing bahasa sifata mungkin dulu doang gue roh mangalo kan. Tapi harus dikatakan siap. Sekarang Tuhan berkata, jika engkau mau memiliki berkat ini, dia itu adalah perintah. Berpegang pada perintah Tuhan. Siap. Aku maksud tokomat dan nuang kan. Siap. Diperintahkan tidak boleh diceraikan oleh kematian. Adik saya yang bungsu juga polisi. Saya waktu perkawinan dia masuk dari Brimob dulu di Kelapa II ini pindah ke Pekanbaru, jadi dia menikah di Pekanbaru. Waktu perkawinan kantor saya mewakili bapakku. Jadi idok komandan nanti kini banganek tangis suidang di borokor. Ya, ame dok, bukan kau istrinya yang pertama ini. Ayaw bir nawaro na nomor kasus doang kikon narako. Nawaro na yang gagal lu na yang narako kan. Bukan kau istrinya yang pertama. Kebetulan dong abata mergelub betruan. Nama dohe di kantor ya. Alai di pat orang mamuse. Tak keboto lah diberi mo kan. Ya. Bukan kau istri yang pertama. Aku pengen biar gagal dohoro perkawinan yang gekon nongor alek nano angisani son ngenaro aku habis ini dok nggak pekerjaannya dan senjatanya itulah istrinya yang pertama tado Sarah alai ho ngaburu nia hati aparat ngat mapak kue sih tapi ingat segala proses perjalanan hidup ini taatlah dengan perintah Tuhan. Jika kita taat dengan perintah Tuhan, otomatis dalam kehidupan kita ini, kita menjadi orang yang taat. Taat dan tunduk. Bertuhan juga harus taat dan tunduk. Bergereja juga harus menjadi orang yang taat dan tunduk. Begitu. Jadi ketaatan itu otomatis. Dalam refleksi kehidupan kita ini, so pasti kelihatan. Terida nauduk taat unak kola protes ya dui bigi hamu gurawan ni si Gus Duri Pak Gus Dur molohala Amerika oti makkatai gudang mangulehon mulu Yahudi dangau makkatai lay sudiri ulehon hala Afghanistan oti makkatai oti mangule alakon sebenarnya haci dorohai sih di sukum mah lalu orang Indonesia masuk kategori yang mana inna arung hari bagi kamu semalam ada saya lihat di media posting itu lagi haci doroh aku sebenarnya sebagai orang Indonesia lalu Pak Gus Dur orang Indonesia masuk kategori yang mana ninna dia Lusibana makan saya nggak tahu nggak dengar itu dulu tapi itu pasti benar. Orang Indonesia lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Hacitian abaku ya mah. Asingnya di BG, asing guna di hatahon. Hidup main, hamil mangala teologi ya belajar dengan ilmu tafsir dengan dasar-dasar ilmu tafsir. Gabi tibur orang jemaat merilmu tafsir siak kami. Lebih tinggi. Ai suarong ni dok songoni. Nggak digiring gabetusan luar biasa. Jadi harus orang yang menjadi yang taat. Saya yakin muludang kita be akan dong mengecampen didikan amang Roy yang mengecam jabatan menunjukkan ketaatan yang luar biasa dan tata krama kehidupan yang benar di mana kita berada baik sebagai umat Kristen dan hidup bergereja ngasai bedang harung beportibion BICB
Tong gabe hita si pikiran, padahal kita menjadi pemikir di tengah-tengah bangsa ini. Unang be, itu berpegang pada perintah Tuhan. Kedua, mengasihi Tuhan melalui huruf menurut jalannya. Taholongi ma Tuhane. Tabayak komahita dalam pekerjaan kita itu, dan mampu hita. Betul-betul tidak punya kekuatan kita. Dak pula jauh beda ulau ta amangat kita enggak jauh beda. Hamu pemimpin masyarakat, kami pemimpin umat. Tidak tanggung-tanggung sakitnya. Saya kasihan. Buruku juga, burunya Bangku yang kangen itu di Polres Taput. Mereka baru masuk juga di polisi ini. Selalu saya katakan seperti itu. Anda itu pemimpin umat, sama seperti kami. Bulu bereng di lapangan, banyak caci makian. Padahal mengajak orang untuk disiplin baik dan hidup baik. Haci dui. Ale mulu hamu petong gabe si pimpinut di gereja, bajol mana tak matong. Kadang kita waktunya memimpin dan ada waktunya kita dipimpin. Dari seluruh prinsip kehidupan, orang-orang pintar dan berpendidikan, orang-orang yang mau bisa dipimpin itulah yang menjadi bisa memimpin. Taat seturut hidup jalan yang ditunjukkan Tuhan. Berhadapan dengan berbagai persoalan yang kompleks. Tentu di mana fungsi ketaatan dan selalu hidup dalam suara Tuhan itu. Jamuda dua menutur pukon. Dari ayat 1 sampai 10, bayangkan enaknya. Berkat Tuhan itu melimpah. Saya baca satu-satu. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, ternakmu, dombamu dan kandungan dombamu. Pasti diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah bakulmu, adonanmu. Diberkatilah engkau keluar dan masuk. Tuhan berperang melawan musuhmu. Menetap menjadi bangsa. Tuhan akan menetapkan umatnya menjadi bangsa yang kudus. Yang terakhir, ini sangat enak. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Luar biasa. Jadi unang metalului kutuk na mangulun. Na tugarizau pesutong, jangan ada yang mencari kutuk. Mencari berkatlah. Ketaatanlah. Jalankan suara Tuhan Allah. Komunitas agamawi juga sekarang. Belum tentu semuanya mencari dan mendengar suara Tuhan Allah. Mencari berkat Tuhan. Mungkin saja mencari yang lain. Karena di tengah-tengah sejarah murid Tuhan Yesus Kristus itu sendiri juga seperti itu. Orang-orang yang berkumpul menerima roti dan anggur itu juga dari Yesus Kristus ternyata bukan mau mencari berkat Tuhan. Bukan. Ada selalu itu. Tapi kita sebagai orang percaya, Sarah juga, inang ya. Ya, dang akatuna berpendidikan sa sitong kadang gudang be. Jamita tak pola. Ala ngagudak kita majaha. Ya. Alai ala nga di ruang lingkup ni keluarga ni kepolisian beho dak kolat di lingkaran ni bapa be. Ya, nuang ngaho langsung. Ingatlah, saya hanya itu pesankan. Sarah itu adalah tokoh agama Ibrahimik. Ibu dari seluruh ibu umat percaya. Sarah itu istri Abraham. Ketika dia menghadapi belenggu yang luar biasa. Labok nga berzuna sampai dia umur 90 tahun belum memiliki anak. Bahkan dia sampai menyuruh suaminya Abraham untuk menikah lagi dengan Hagar. Dia dengan tulus dan taat. Dak pangalo. Sejarah Sarah itu luar biasa. Tokoh sentral yang disebut agama Ibrahimik. Muslim, Kristen, dan Yahudi.
Jadi ketiruan ni sudah zolmane sono dosara, itu beratnya. Tabah, taat. Sebagai seorang istri polisi, kuat, tangguh. Una kato patok lului bana, mulu sumulut zepi itu di mana kau pak? Unang itu saya motok stresan nu di bana kerizu, engge betul kerizu di polisi kan? Siang malam dah bah, nanti. Unang ngetong, ayo mamulu si pata pacengeku pe istri, bahaya dong. Udah kusukumu, stresan nu di bana. Aidak sudi, ternyata nomor keluargaun, alai agak buru PT 2 menit naik. Ternyata yang berkeluarga ini doh dosong nodah. Dak sudi si pata terpepuas tuinata. Mulu pina buas sudi persoalan dan dia doban. Sotong doh ibanan nostruk. Nang bui sudi, anong motong rahasia. Kan itu. Tak saya sudi yung kaponon na hobe di perkarizuan mo soniro. Anong mo napato anong dang iko pawom mo tuibana. Sotong marsahit. Ada. Itu trik-trik mencari keluarga yang tetap bahagia. Jadi tabah, sabar, tetap berdoa dan ikuti suara Tuhan itu. Di dalam Tuhan itu penuh dengan kuasa dan berkat. Tuhan Yesus memberkati dan memberangkatkan saudara berdua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami. Tuhan mengajak kami untuk selalu hidup seturut dengan suara-Mu, agar kami penuh dengan lindungan dan berkat. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang terkutuk dan menerima kutukan, kesusahan, kepahitan, penganiayaan, siksaan, derita. Tetapi kami mau menjadi orang-orang yang penuh berkat. Tuhan memberi syarat, asal kami tunduk dalam perintah Tuhan, taat hanya di jalan Tuhan. Firman-Mu yang begitu indah mengingatkan kami hari ini, kiranya menyadarkan kami kembali dalam perjalanan kehidupan kami ini. Berkatilah anak Tuhan yang akan menerima pemberkatan nikah hari ini. Biar Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Roy Roganda Sinurat bersama Sarah Jessica Hotapea. Biarlah penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Biarlah mereka berdua selalu taat dan selalu mendengar Tuhan, suara Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka, agar penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan berkat Tuhan. Segala perencanaan-perencanaan mereka ke depan, acara demi acara hari ini, kedua belah pihak, suparanak dan perburu, karena Tuhan berkati, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan pujian dari keluarga besar Sinurat.
Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 318. Bahagia tiap rumah tangga di mana-mana tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Bahagia rumah yang sepakat, hidup sehat di dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melangsungkan perkawinan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan penuh perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu.
Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Roy Suganda Putra Sinurat. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Sarah Jessica Boru Hutapea menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Sarah Jessica Boru Hutapea yang telah dipilih saudara Roy Suganda Putra Sinurat menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Roy Suganda Putra Sinurat menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya, saya bersedia. Sekarang saya meminta saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Allah yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus dan nama Rohul Kudus saya mengatakan, yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di sini kami serahkan surat akte perkawinan dari gereja. Jika masih ada lagi yang berhubungan dengan akte-akte pernikahan ini, baik spik dan kantor, kami yakin dan percaya untuk segera semuanya diselesaikan. Ya, menghadap ke sanalah. Kami berikan waktu kepada majelis untuk memberikan cenderamata dari gereja kita. Selamat untuk Roy dan Sarah atas pemberkatan pernikahan pagi ini. Kami mewakili Ruas Jemaat HKBP Pasar Minggu beserta para lado ingin menyerahkan Alkitab sebagai cenderamata. Semoga Alkitab ini bisa menjadi pedoman dan dasar kehidupan kalian
kami juga percaya bahwa Tuhanlah yang mempertemukan kalian berdua. Dan kami juga percaya bahwa Tuhanlah yang akan selalu menyertai perjalanan kehidupan pernikahan kalian. Semoga diberikan keturunan terbaik oleh Tuhan. Kami juga mendoakan agar seluruh rencana yang sudah direncanakan sampai nanti adat di Medan ya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sekali lagi selamat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pengantin bisa duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan 2 kantong sekaligus ke depan. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 585 ayat 2 dan 3. Oh ya, silakan mempelai memberikan penghormatan salam kepada orang tua. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu, hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Kita bernyanyi untuk menyerahkan persembahan kita. Mari puji Tuhan Allah kita,
ibadah kita. Kita bersama-sama memohon di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia yang daripada Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, ibadah pemberkatan pernikahan telah lancar dan selesai dilaksanakan. Tibalah saatnya diberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan. Yang pertama, perwakilan dari pihak pengantin pria atau para anak, dan dilanjutkan nanti perwakilan dari pihak pengantin wanita atau parboru. Kami persilahkan. Kami persilahkan kata sambutan dari pihak para anak, sambil juga pengantin untuk berfoto tidak apa secara simultan. Shalom. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya bahwa pelaksanaan pemberkatan pernikahan anak kami dengan forman kami pada saat ini berjalan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini, terlebih kepada Bapak Pendeta kami yang telah menyampaikan berkat kepada anak kami dan perman kami. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu perhalado yang ada di gereja ini atas lagu pujian yang telah dipersembahkannya yang sungguh indah. Dan demikian juga kepada ibu para hari Kamis yang telah mempersembahkan pujian dalam pernikahan anak kami dan permain kami ini. Sesungguhnya kami sangat bersukacita karena Bapak Ibu merelakan waktunya untuk menghadiri pernikahan anak kami dan permain kami ini. Dan demikian juga kepada kedua mempelai, sungguh indah tadi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta kita. Terimalah itu dengan baik. Kalau saja tadi ada banyak nasihat-nasihat, itu adalah sangat penting. Dan kepada semua pekerja maupun perhalado di gereja ini dan jemaat, kami menyampaikan terima kasih banyak. Dan kami tidak bisa membalaskan segala kebaikannya. Biarlah Tuhan akan memberkati gereja ini, memberkati para perhalado, Bapak Pendeta kami dalam pelayanannya, dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan.
Terima kasih sekali lagi kami sampaikan, dan Tuhanlah yang berkenan menyertai dan memberkati kita sekaliannya. Amin. Kami persilahkan menyampaikan kata sambutan dari perwakilan dari pihak pengantin wanita atau parboru. Shalom, horas madhita saluhna. Perjulu mauliate tapasahat tuamata perdengkan basai disude asi dohok dengan nibasana namangalea pertikian lumubi hai pason boy tapatupa ima pemberkatan ni anak dohok boru ni huriai nahu parsangapi hami amak pendeta dohot sude parhalado ni huriata HKBP Pasar Mingguon nahu hawolongi hami dongat tubuh nami boru bere dongat sahuta dohot ale-ale dohot persembahan pujian sian PJP napaduahon korina para hari Kamis HKBP Pasar Mingguon napatuluhon parhalado HKBP Pasar Minggu dohot persembahan pujian da sian keluarga ni hula-hula nami keluarga sinurat amang boru nami sinurat persembahan pujian dohot siapo paran opu sara hutapea mau liate gudang di pasahat roa nami tuhamu dohot adong na ketinggalan song leader dohot seks musik mau lihat gudang kupasahat tami tuhamu ala bui dengan merdalan ulaonon di bagasan dame dohot sonang niroha dihamu sude nahotak kami duk sidung pamasu-masuon siam bagas garejaon rap udur mahita ima tu gedung serbaguna ima naditoru ni gereja taon laho mangan idahan nalas dot minum aik sitio-tio laos sesuai kesepakatan pihak paranak do perboru laos disodo bainon ni hami sian pihak perboru tangiang borhat ala siulaon pesta ujuk di Medan do songonima na boy hupasahat tami hami sian keluarga besar perboru pasahaton godang mauliate tuhita saluna botima Tibalah saatnya kita menyampaikan salam ucapan selamat kepada pengantin sambil diiringi buku nyanyian 792. Orang tua pengantin kami persilakan juga bisa maju ke depan untuk menerima ucapan selamat orang tua pengantin. Damai dan kuasa-Mu, kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu di dunia ini. Jadikan aku
Oke, sekarang kita sampaikan ucapan selamat. Untuk berfoto bisa dilanjutkan nanti setelah ucapan selamat. Jangan lupa kita tetap melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker setiap waktu di gereja. Tuhan, melakukan perintah-Mu di dunia ini. Jadikan aku pembawa damai dari-Mu. Jauhkanlah benci, iri dan dengki dengan kuasa firman-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini, jadikan aku melakukan kehendak-Mu. Tuntun umat-Mu, taat perintah-Mu, menghayati kasih-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini, jadikan aku pembawa damai dari-Mu. Jauhkanlah benci, iri dan dengki dengan kuasa firman-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini, tolonglah aku melakukan kehendak-Mu. Tuntun umat-Mu, taat perintah-Mu, menghayati kasih-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini, jadikan aku pembawa damai dari-Mu. Jauhkanlah benci, iri dan dengki dengan kuasa firman-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini, tolonglah aku melakukan kehendak-Mu. Tuntun umat-Mu, taat perintah-Mu, menghayati kasih-Mu.
beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Dunia ini damai darimu, jauhkanlah benci, iri dan dengki dengan kuasa firman-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku melakukan kehendak-Mu. Tuntun umat-Mu taat perintah-Mu, menghayati kasih-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan,